Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indah Pramitasari, Rizka Oktaviana, dan Yuyun Oktarina. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Belanja Daerah dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil. Di video ini kami akan membahas tentang standar pelayanan minimal atau SPM. Terdapat dua sub pembahasan. Yang pertama, terdapat hubungan rencana pencapaian SPM dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Yang kedua, terdapat lingkup, tahapan, dan langkah penyusunan SPM daerah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Indah Pramitasari. Baik, yang pertama yaitu hubungan rencana pencapaian SPM dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ini telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau kita singkat dengan RPJPD. Nah, ini RPJPD ini digunakan untuk periode 20 tahun. Kemudian yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau kita singkat dengan RPJMD. Nah, RPJMD ini kita gunakan untuk periode 5 tahunan. Dan yang terakhir yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. RKPD ini digunakan untuk periode tahunan. Nah, selain itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD diwajibkan untuk menyusun rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau kita singkat dengan Renstra SKPD untuk periode 5 tahunan. Nah, dan rencana kerja atau Renja SKPD untuk periode tahunan. Selanjutnya, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan, pemerintah daerah menyusun dokumen penganggaran daerah yang dimulai dengan menyusun kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran atau PPA yang selanjutnya akan diterjemahkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD yang penyusunannya bersumber dari rencana kerja dan anggaran RKA SKPD. Bagian B, hubungan rencana pencapaian SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Hubungan rencana pencapaian SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah ini dapat ditunjukkan berdasarkan PP nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pasal 9 yang dinyatakan bahwa yang pertama, penyusunan rencana 5 tahunan ini pencapaian SPM di tingkat pemerintah daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD. Kemudian yang kedua, rencana 5 tahunan pencapaian target SPM ini dituangkan menjadi rencana tahunan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD. Dalam proses penyusunan penganggaran digunakan instrumen pendukung anggaran yang lain seperti standar
Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja atau ASB. Dan yang ketiga, target tahunan pencapaian SPM yang telah dimuat dalam dokumen RKPD dan Renja SKPD. Ini dituangkan dalam prioritas dan plafon anggaran atau PPA dan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA SKPD. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat pencapaian target SPM di daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan menteri dan kemampuan keuangan di masing-masing daerah tersebut. Selanjutnya, terdapat lingkup, tahapan, dan langkah penyusunan SPM daerah. Yang pertama, terdapat 4 lingkup utama. Lingkup yang pertama ialah menentukan batas waktu SPM di daerah. Lingkup yang kedua yaitu pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam perencanaan dan penganggaran. Lingkup yang ketiga yaitu mekanisme pembiayaan penerapan SPM, dan lingkup yang terakhir yaitu sistem penyampaian informasi pencapaian SPM di daerah. Selanjutnya terdapat 7 tahapan. Tahapan yang pertama ialah memulai proses. Tahap awal penyusunan ASB dengan melakukan internalisasi SPM di daerah masing-masing SKPD dan melakukan koordinasi penyusunan rencana pencapaian SPM untuk mensinergikan pencapaian SPM setiap urusan yang dilaksanakan SKPD. Tahapan yang kedua yaitu menyusun rencana pencapaian SPM di daerah. Penyusunan rencana pencapaian SPM dengan menemukanali indikator SPM, mengumpulkan data dan informasi pencapaian SPM, menentukan tingkat capaian SPM, menentukan target capaian SPM, dan menyusun program kegiatan prioritas, serta menghitung kebutuhan pembiayaan. Tahapan yang ketiga yaitu integrasi SPM dalam perencanaan pembangunan jangka menengah atau PRJMD dan Renstra SKPD. Integrasi SPM dan RPJMD dan Renstra SKPD dengan cara memastikan indikator SPM dalam analisis pelayanan SKPD dan merumuskan rencana program kegiatan dan pendanaan indikatif. Tahap yang keempat yaitu integrasi SPM dalam perencanaan pembangunan tahunan atau RKPD dan Renja SKPD. Integrasi SPM dalam perencanaan pembangunan tahunan atau RKPD dan Renja SKPD dengan cara memastikan target SPM dalam analisis pelayanan SKPD dan selanjutnya merumuskan program kegiatan dan pendanaan. Tahap 5 yaitu integrasi SPM dalam penganggaran tahunan atau KUA, PPAS, dan RKA SKPD. Integrasi SPM dalam penganggaran tahunan dengan cara memastikan indikator SPM dalam KUA dan PPAS serta menentukan target SPM dan pendanaan indikator dalam RKA SKPD. Tahap yang keenam yaitu pengendalian dan evaluasi pencapaian SPM. Pengendalian dan evaluasi pencapaian SPM melalui mekanisme pengendalian SPM dan evaluasi pencapaian SPM. Lalu tahap yang ketujuh, penyampaian informasi pencapaian SPM. Penyampaian informasi pencapaian SPM dilakukan dengan cara menyusun laporan pencapaian SPM di daerah dan memasukkan pencapaian SPM dalam LPPD, LKPJ, dan ILPD. Ada 18 langkah-langkah penyusunan SPM. Yang pertama, internalisasi SPM di masing-masing SKPD. Internalisasi adalah proses membangun pengetahuan dalam suatu organisasi dan memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, atau instansi untuk berbagi pengetahuan yang dimilikinya.
Internalisasi SPM di masing-masing SKPD dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama antar SKPD dalam lingkup provinsi atau kabupaten atau kota terkait pentingnya penerapan SPM di daerah. Langkah yang kedua yaitu koordinasi penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah. Koordinasi penyusunan rencana pencapaian SPM merupakan upaya mensinergikan pencapaian SPM setiap urusan yang dilaksanakan SKPD. Hingga saat ini sudah ada 14 SPM yang ditetapkan kementerian atau lembaga untuk dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan SKPD terkait. Langkah yang ketiga yaitu menemukenali indikator SPM. Menemukenali indikator SPM yang ditetapkan kementerian atau lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kelompok kerja SKPD tentang jenis indikator, cara mengukur pencapaian indikator, target capaian yang ditetapkan, dan batas waktu pencapaian secara nasional. Masing-masing indikator SPM yang ditetapkan kementerian atau lembaga dipelajari secara seksama berkaitan dengan definisi operasionalnya dan formula menghitung indikator, baik angka pembilang dan penyebut, serta sumber data dan informasi untuk penghitungan indikator. Langkah yang keempat yaitu pengumpulan data dan informasi pencapaian SPM. Dalam penyusunan rencana pencapaian SPM perlu dikumpulkan data dan informasi pencapaian SPM yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui yang pertama, penyusunan daftar data dan informasi yang dibutuhkan untuk setiap indikator SPM. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi yang akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pengelolaan data dan informasi sesuai dengan rumusan formula masing-masing indikator SPM. Dan yang keempat, kompilasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan analisis. Langkah yang kelima yaitu menentukan tingkat capaian SPM atau baseline. Tingkat capaian SPM menjelaskan kondisi dan pencapaian standar pelayanan minimal untuk suatu pelayanan dasar di daerah sebagai tolak ukur awal atau baseline menentukan target capaian SPM. Perhitungan tingkat capaian SPM menggunakan formula yang ditetapkan dan perbandingan dengan target pencapaian SPM nasional. Tingkat capaian SPM di setiap SKPD dihitung melalui perbandingan antara capaian SPM yang mampu dicapai pada satu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu yang sama dengan capaian SPM yang seharusnya dicapai di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Langkah yang keenam yaitu menentukan target capaian SPM. Target capaian SPM merupakan rencana capaian indikator SPM pada waktu tertentu yang akan dicapai daerah dengan mempertimbangkan tingkat capaian SPM saat ini. Penentuan target capaian SPM dihitung dengan memperhatikan yang pertama, tingkat capaian SPM tahun sebelumnya, yang kedua, target capaian SPM berdasarkan ketetapan peraturan menteri, yang ketiga, laju pencapaian SPM tahun terakhir, yang keempat, analisis kemampuan pendanaan daerah, dan yang kelima, potensi permasalahan yang dihadapi daerah. Langkah yang ketujuh yaitu menyusun program dan kegiatan prioritas. Pencapaian target capaian SPM dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan terkait. Perumusan program dan kegiatan untuk pencapaian SPM tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait pelayanan dasar di daerah. Beberapa SPM yang memiliki pedoman teknis sudah mengidentifikasi rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk pencapaian SPM. Misalnya, untuk SPM kesehatan rangkaian kegiatan yang telah diidentifikasi. Sementara bagi SPM yang belum teridentifikasi rangkaian kegiatannya untuk pencapaian SPM, terlebih dahulu perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Langkah yang kedelapan yaitu menghitung kebutuhan pembiayaan. Dalam menghitung anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mencapai target SPM yang telah ditetapkan dilakukan dengan melihat volume kegiatan antar unit cost. Upaya menghitung kebutuhan anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam pencapaian target indikator SPM akan dapat dengan mudah dilakukan jika pemerintah daerah telah menyusun analisis standar belanja atau ASB untuk setiap jenis kegiatan atau biaya rata-rata per output kegiatan untuk tahun anggaran dimaksud. Langkah yang kesembilan yaitu memastikan indikator SPM dalam analisis pelayanan SKPD. Memastikan indikator capaian SPM dalam analisis pelayanan SKPD dilakukan dengan memperhatikan perkembangan setiap daerah. Bagi daerah yang telah menyusun dan menerapkan rencana pencapaian SPM, indikator capaian SPM dan target yang sudah disusun dapat digunakan dalam analisis pelayanan SKPD. Sementara bagi daerah yang belum menyusun rencana pencapaian SPM, indikator capaian SPM dan target dirumuskan dalam analisis pelayanan SKPD.
Langkah yang ke-10 yaitu perumusan rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif. Langkah awal perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok, sasaran, dan pendanaan indikatif dalam rancangan Renstra SKPD dilakukan dengan mempelajari tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam rancangan awal RPJMD dan memastikan indikator pencapaian SPM. Indikasi rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD terdiri dari dua jenis program, yaitu program pembangunan daerah atau berdasarkan visi misi dan program penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau termasuk program penerapan SPM. Langkah yang 11 yaitu memastikan target tahunan SPM dalam analisis pelayanan SKPD. Langkah ini termasuk dalam analisis kinerja pelayanan SKPD yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan. Indikator kinerja yang digunakan SKPD diantaranya indikator standar pelayanan minimal atau SPM. Tujuan utama analisis pelayanan SKPD untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Langkah yang ke-12 yaitu perumusan rencana program, kegiatan, dan pendanaan. Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dalam pembangunan daerah, perumusan program dan kegiatan pada tahap ini merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi bagi kabupaten atau kota. Langkah ke-13 yaitu memastikan indikator SPM dalam KUA dan PPAS. Kebijakan umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. KUA disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri setiap tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dan penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Rancangan PPAS disusun secara simultan dengan penyusunan KUA. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemda dan DPRD membahas PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Pembahasan PPAS dilakukan dengan cara yang pertama menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan, yang kedua menentukan urusan program pada urusan, dan yang ketiga menyusun plafon anggaran sementara atau PPAS untuk masing-masing program. Penentuan target capaian SPM dan pendanaan indikatif dalam RKA SKPD. Tingkat capaian indikator SPM serta program dan kegiatan dalam mencapai tingkat indikator kinerja SPM yang direncanakan diuraikan dalam formulir RKA SKPD. Dalam RKA SKPD memuat informasi tentang indikator, tolak ukur, dan target kinerja belanja langsung serta rincian anggaran belanja langsung menurut program kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Untuk mengingat kembali, silakan melihat petunjuk pengisian formulir RKA SKPD dan petunjuk pengisian formulir RKA pada topik 3. Langkah yang ke-15 yaitu mekanisme pengendalian pencapaian SPM. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pimpinan SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pengendalian oleh Bapeda meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Tindak lanjutnya meliputi koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Pemantauan oleh SKPD dilakukan triwulanan dengan penekanan pada realisasi pencapaian target, realisasi penyerapan dana, kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan disampaikan dalam laporan triwulanan. Langkah yang ke-16 yaitu evaluasi pencapaian SPM. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan atau input, keluaran output, dan hasil atau outcome terhadap rencana dan standar. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu ex-ante, ongoing, dan ex-post. Yang pertama, tahap perencanaan atau ex-ante, yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan
menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tahap pelaksanaan atau ongoing yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap pasca pelaksanaan atau ex post, evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan rencana berakhir yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian atau keluaran hasil program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi atau keluaran hasil dibandingkan masukan, efektivitas berupa hasil dan dampak terhadap sasaran, ataupun manfaat berupa dampak terhadap kebutuhan dari suatu program. Langkah yang ke-17 yaitu penyusunan laporan pencapaian SPM di daerah. Laporan pencapaian SPM di daerah memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Penyusunan laporan dimaksudkan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, bisa diperbandingkan, memenuhi kebutuhan informasi pengguna, serta membantu penggunaan untuk menarik kesimpulan yang berguna. Sistem pelaporan harus mampu menyajikan apa yang diharapkan, apa yang sebenarnya dicapai, serta mempertanggungjawabkan perbedaan di antara keduanya. Laporan pencapaian SPM disusun berdasarkan laporan triwulan hasil pengendalian atau pemantauan dan supervisi, serta hasil evaluasi setelah tahun anggaran berjalan. Materi pelaporan memfokuskan pada analisis indikator capaian SPM dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian pada tahun berjalan. Langkah yang ke-18 yaitu memasukkan laporan pencapaian SPM dalam LPPD, LKPJ, dan informasi LPPD. Laporan pencapaian SPM yang disusun pemerintah daerah selanjutnya menjadi bagian yang disampaikan dalam LPPD, LKPJ, dan informasi LPPD. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir. Informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah, dan informasi LPPD disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik. Demikian presentasi video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.